Soal nomor 35, urutan gelombang elektromagnetik dari frekuensi kecil ke frekuensi besar adalah. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu urutan gelombang elektromagnetik itu kita singkat dengan garucci-mitra. G-nya itu adalah sinar gamma, R-nya itu X-ray, U-nya itu ultraviolet, C adalah cahaya tampak, I-nya infrared atau inframerah, M-nya itu mikro atau radar, T-nya TV, R-nya adalah radio. Nah, untuk frekuensi itu dia semakin ke atas maka frekuensinya semakin besar ya. Berarti kalau yang frekuensi kecil ke besar berarti dari bawah sampai ke atas. Kita lihat yang pertama, cahaya merah. Cahaya merah ini dia bagian dari cahaya tampak ya. Cahaya tampak itu Meiji Hibiniu. Tapi posisinya itu dari bawah ya. Dari bawah dulu, Meiji Hibiniu. Saya gambar bentar ya. Jadi ini adalah nya itu di bawah ya. Meiji Hibiniu. Jadi cahaya merah kuning itu bagian dari cahaya tampak. Merah ada di bawah, benar ya. Kuning ada di atasnya, benar. Sinar gamma benar. Ke radar, salah ya, turun lagi, berarti yang A salah nih. Yang kedua, cahaya jingga itu di sini ke cahaya kuning, naik, betul ya. Sinar X naik lagi, terus ultra ungu ini nama lain dari ultraviolet, turun lagi, berarti salah. Karena mintanya dari kecil ke besar, berarti harus naik terus. Yang ke C, sinar X, X-ray ke radio, malah turun, berarti salah juga ya. Salah juga. Yang D, sinar gamma sinar X turun, salah juga. Pasti jawabannya yang E ya. Radar itu ini di bawah. Cahaya merah itu bagian dari cahaya tampak, berarti di atasnya juga. Cahaya hijau juga di atas dari merah. Kemudian sinar X juga di atas. Ini benar jawabannya yang E ya. Soal yang selanjutnya nomor 36. Dua buah pesawat bergerak mendekati bumi dari arah yang berlawanan. Ini misalkan ada bumi di sini, kemudian di sini ada pesawat pertama, ini pesawat kedua. Ini misalnya ada pesawat ya. Pesawat yang pertama ini bergerak dengan kecepatan masing-masing 0,6 dan 0,8. Berarti ini kita tulis ini V1 menurut bumi itu sama dengan 0,6 C. Kemudian ini V2 menurut bumi 0,8 C. Jadi kalau gerak relatif itu harus seperti ini nulisnya ya. Kecepatan pesawat pertama menurut bumi, kecepatan pesawat kedua menurut bumi. Ditanya adalah maka kecepatan relatif kedua menurut pesawat pertama. Berarti yang kita cari adalah V2 menurut yang pertama. Ini kita tulis di sini V2 menurut yang pertama, rumusnya seperti ini. V2 titik-titik ditambah dengan V titik-titik 1. Nah, si titik-titiknya ini kita isi dengan pemain yang ketiga. Pemainnya kan ini ada 3. Pesawat 1, pesawat 2 sama si bumi ya. Berarti ini kita isi sama si bumi. Itu langkah pertama bikin rumusnya. Tinggal bawahnya ngikutin. V1 ditambah V2 menurut bumi, V bumi menurut 1 per C kuadrat. Jadi bawah ini ngikutin yang atasnya. V2B kita punyanya V2B udah ada nih ya, 0,8, tapi ini ke kiri. Nah, kalau ke kiri berarti kita kasih negatif. Jadinya di sini negatif 0,8 ya. Negatif karena dia ke kiri. Terus kemudian ini VB1 kita punyanya V1B. Ini kan beda nih, beda tanda ya, kebalikan berarti dikasih negatif juga 0,6. Jadi yang negatif yang 0,8 negatif gara-gara dia ke kiri. Yang ini 0,6 nya negatif karena beda tanda. Diketahuinya 1B, ini dibutuhkannya B1. Bawahnya tinggal ngikutin 1 ditambah
Pi2B nya ini ya, min 0,8 C dikali dengan min 0,6 C per C kuadrat. C kuadrat ini pasti dicoret ya, C nya kita coret, C ini ada 2, coret. Kemudian 0,8 min 0,6 berarti min 1,4 C ya, bagi dengan 1 ditambah 0,8 kali 0,6 itu 0,48, jadinya ini min 1,4 C dibagi dengan 1,48. Ini tinggal kita bagi aja ya, 1,4 bagi dengan 1,48 itu sama dengan 0, minus 0,946 ya, kita bulatkan. C minusnya ini cuma buat arah, nanti jadi kalau di PG ambil positifnya aja. Kemudian soal selanjutnya, soal nomor 37, ini teori. Berikut ini yang merupakan kelebihan teknologi digital. Yang benar adalah yang pertama, keutuhan data pada saat transmisi. Ini benar ya. Jadi kalau teknologi digital biasanya datanya itu lebih bersih. Yang kedua, sistem komunikasi lebih fleksibel. Ini juga benar. Yang ketiga, efisiensi biaya juga benar ya. Yang keempat, menggunakan rangkaian listrik yang rumit. Ini juga sebenarnya benar, tapi bukan keunggulan, bukan kelebihan, tapi ini kekurangan. Ini salah. Ini jawabannya 1, 2, 3. Yang nomor 38, perhatikan pernyataan berikut. Ditanya adalah agar terjadi efek fotoelektron. Efek fotoelektron itu efek sama dengan efek fotolistrik ya. Nah, syarat terjadinya efek fotolistrik itu yang pertama itu frekuensinya energi foton harus lebih besar daripada energi ambang. Energi ambang ini sering disebut juga dengan fungsi kerja. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, frekuensi foton harus lebih besar daripada frekuensi logam, frekuensi ambang. Kemudian yang ketiga, lambda foton harus lebih kecil daripada lambda ambang. Ini 3 syarat agar terjadi efek fotolistrik. Efek fotolistrik itu efek untuk mengeluarkan elektron dari logam. Kita cek yang pertama, frekuensi cahaya yang menyinari katoda harus lebih besar. Frekuensi cahaya itu maksudnya frekuensi foton ya, foton itu cahaya, harus lebih besar daripada frekuensi ambang. Benar ya, frekuensi harus lebih besar. Yang kedua, fungsi kerja lebih besar. Fungsi kerja itu ini fungsi kerja lebih besar dari energi cahaya, energi foton. Harusnya energi foton yang lebih besar, berarti ini salah. Yang ketiga, panjang gelombang ambang harus lebih besar. Panjang gelombang ambang lebih besar daripada panjang gelombang foton. Ini benar ya. Dan yang keempat, energi kinetik elektron yang terlepas dari katoda harus lebih besar dari energi ambang. Yang ini salah, nggak ada di sini syarat energi kinetik. Jadi jawabannya adalah nomor 1 dan nomor 3. Ingat ya, pokoknya energi fotonnya atau energi cahaya lebih besar daripada energi ambang atau fungsi kerja, frekuensi lebih besar, sama lambdanya lebih kecil.